Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan lagi puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan keluarga dan masyarakat, yaitu Hajah Maisyarah SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ulun sendiri yaitu Mulkan dan saudari ulun yaitu Nurun Najmi akan mempresentasikan makalah yang berjudul alat-alat dalam pendidikan. Nah, jadi di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian alat pendidikan, yang kedua kriteria alat-alat pendidikan, yang ketiga urgensi alat pendidikan, yang keempat macam-macam pendidikan dalam interaksi orang tua dan anak. Nah, yang pertama yaitu pengertian alat pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan terdapat banyak alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun menurut Matthew Eko Susilo membagi alat pendidikan menjadi 2 kelompok, yaitu alat pendidikan yang bersifat material dan non-material. Nah, yang pertama yaitu alat yang material. Nah, alat material yaitu alat pendidikan yang berwujud benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Contohnya seperti papan tulis, gambar, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu alat pendidikan non-material. Nah, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa kondisi atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu alat-alat pendidikan yang non-material. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya kriteria alat-alat pendidikan. Nah, dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria sebagai berikut, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Nah, artinya media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Nah, yang keempat yaitu keterampilan guru atau orang tua dalam menggunakan alat tersebut. Artinya apapun jenis media yang dipergunakan, atau syarat utamanya adalah guru dapat menggunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu tersedia waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir yaitu yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, memilih media atau alat untuk pendidikan dalam pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga urgensi alat pendidikan. Nah, yaitu alat atau media dalam ajaran Islam diistilahkan perantara atau wasilah. Nah, yaitu menjadi bagian tersendiri dalam ajarannya, sesuatu yang dapat mengantarkan atau menjadikan sesuatu tersebut menjadi sempurna. Maka hal yang tersebut juga memiliki hukum yang sama. Jika pendidikan itu wajib ditempuh melalui jalan pembelajaran yaitu wajib, maka alat itu atau sarana agar kegiatan pembelajaran itu lancar dan tercapai tujuan maka wajib adanya. Nah, sebagaimana kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, yang artinya segala yang menjadikan sempurnanya sesuatu yang wajib maka wajib juga hukumnya. Nah, contohnya memberikan alat yaitu hukuman kepada anak. Nah, selama
itu menyempurnakan tujuan pendidikan tersebut, maka itu diwajibkan. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu nasihat misalnya. Nah, kita menasihati anak itu selama itu alat untuk mencapai tujuan atau menyempurnakan tujuan, maka itu hukumnya wajib. Nah, jadi sampai di sini yang ulun dapat sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh saudari ulun yaitu Nurun Najmi. Baik, saya Nurun Nazmi akan melanjutkan pembahasan materi makalah kami. Kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian alat pendidikan, kriteria pemilihan alat pendidikan, dan urgensinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam alat pendidikan. Pada makalah kami terdapat 7 macam alat pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan dan pengawasan, yang kedua keteladanan, yang ketiga ganjaran dan hukuman, yang keempat musyawarah, yang kelima kebersamaan, yang keenam arahan, yang ketujuh penyediaan waktu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bimbingan dan pengawasan. Bimbingan dan pengawasan adalah dua hal yang tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan. Di dalam keluarga, pendidikan agama tidak cukup dengan memberikan pelajaran, pengertian, penjelasan, dan pemahaman, lalu kemudian membiarkan anak berjalan sendiri. Bimbingan sangat perlu dalam pendidikan, karena sebagai usaha untuk menuntun, mengarahkan, sekaligus mendampingi anak dalam hal tertentu, terutama ketika anak merasakan ketidakberdayaan atau mengalami suatu masalah yang berat. Maka kehadiran orang tua dalam membimbingnya akan sangat berarti dan berkesan bagi anak. Dalam hal pengawasan, seringkali orang tua lupa melakukan pengawasan yang benar terhadap aktivitas atau kegiatan anak. Misalnya, orang tua tidak pernah tahu dengan siapa anak-anaknya berteman, kemana perginya selama seharian, atau apa yang dilakukannya saat berada di kamar sendirian, apa yang ditontonnya di sosial medianya. Bahkan, kebanyakan orang tua tidak mengetahui tentang hal-hal kecil yang disukai atau yang tidak disukai oleh anak-anaknya. Akibat dari lemahnya pengawasan itu dapat menyebabkan kelalaian, sehingga orang tua tidak dapat mengikuti perkembangan anak secara baik. Pengawasan berkaitan pula dengan kepercayaan orang tua terhadap anaknya. Orang tua cenderung mengabaikan pengawasan ketika mereka sudah menaruh kepercayaan penuh kepada anak. Akibatnya, anak bisa bersikap acuh dan menganggap enteng dan terlalu bebas. Sebaliknya, orang tua yang tidak percaya pada anaknya akan melakukan pengawasan yang berlebihan kepada anak atau biasa dikenal dengan overprotective. Dampaknya adalah anak merasa tidak nyaman karena merasa selalu dicurigai. Maka dari itu, orang tua haruslah melakukan pengawasan secara bijak, yakni dengan pengawasan yang melihat situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, keteladanan. Pada umumnya, setiap manusia memerlukan figur untuk diidentifikasi, diikuti, atau untuk diteladani. Nah, di dalam lingkungan keluarga, keteladanan orang tua merupakan hal penting. Tidak dapat dipungkiri, peran orang tua ini sangat diperhatikan oleh anak, karena orang tua dijadikan sebagai percontohan nyata yang ada di hadapan anak. Secara psikologis, anak memang suka meniru segala hal, baik itu hal baik maupun hal yang jelek. Anak akan tumbuh dengan kebaikan, terdidik dalam akhlak terpuji jika ia mendapatkan teladan dari orang tuanya. Nah, sebaliknya, ia akan menyimpang dari kebaikan dan biasa berbuat dosa jika sering melihat orang tuanya memberi contoh perbuatan dosa. Tidak mungkin anak belajar menahan emosi jika ia melihat orang tuanya marah-marah dan emosional. Seperti halnya, tidak mungkin pula anak belajar kasih sayang kalau ia melihat orang tuanya bersikap keras. Memang, anak memiliki potensi untuk menjadi baik. Namun, sebesar apapun potensi tersebut, anak tidak akan begitu saja mengikuti prinsip-prinsip kebaikan selama ia belum melihat orang tuanya memberikan contoh yang baik. Mudah bagi orang tua untuk memberikan satu pelajaran kepada anak, namun sangat sulit bagi anak untuk mengikutinya ketika ia melihat orang yang memberikan pelajaran tersebut tidak mempraktikannya dengan apa yang diajarkan. Nah, perlu diingat, orang tua ini wajib berikhtiar dalam mendidik anak dan memberikan keteladanan kepada anaknya.
Hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan anak sebagai amanah kepada orang tua. Nah, sebagai orang tua juga harus sadar bahwa kebaikan yang dicontohkan kepada anak memang tidak selamanya diteladani oleh anaknya, sekalipun mendapatkan didikan dan keteladanan yang sama. Ibarat pepatah mengatakan, kelapa tandan tidak selamanya berisi. Tentu ada yang tebal dan tipis. Nah, logikanya, jika yang sudah dididik dan diteladankan saja belum tentu mendapatkan hasil yang baik, apalagi tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan keteladanan yang baik. Nah, disinilah ikhtiar dan doa orang tua diperlukan. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai ganjaran dan hukuman. Ganjaran dan hukuman merupakan dua hal penting yang dapat menopang keberhasilan pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam ilmu pendidikan, ganjaran dan hukuman dikenal dengan istilah reward dan punishment. Reward dan punishment merupakan dua hal yang saling melengkapi satu sama lain. Ganjaran atau punishment adalah sesuatu yang menyenangkan yang dijadikan sebagai hadiah bagi anak yang berprestasi baik dalam sikap perilaku. Nah, sedangkan hukuman diberikan karena ada pelanggaran yang bertujuan memberikan hukuman agar tidak terjadi lagi pelanggaran secara berulang. Orang tua tidak boleh pelit untuk memberikan reward kepada anaknya yang telah menunjukkan kebaikan atau prestasinya, walaupun hanya dengan kata-kata pujian, apalagi dengan memberikan hadiah berupa materi. Di samping pemberian reward, yang juga harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan punishment atau hukuman. Punishment yang baik itu adalah yang mengandung unsur mendidik, seperti memberikan sanksi berupa tugas membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi, menghafal ayat-ayat atau surah-surah tertentu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai musyawarah. Musyawarah dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah dan masyarakat, tetapi juga di lingkungan keluarga. Nah, orang tua juga dapat mengajak anaknya bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga tidak memaksakan kehendaknya kepada anak. Karena tidak jarang ada konflik atau perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Maka, sikap orang tua selaku pemimpin dalam keluarga harus mengutamakan duduk bersama guna mendiskusikan dan bermusyawarah dengan anak yang mengharapkan terciptanya hubungan yang kondusif antara orang tua dan anak. Melalui sikap tidak suka memaksakan kehendak dan memilih untuk bermusyawarah yang diajarkan orang tua, anak akan mampu memahami segala bentuk perbedaan pendapat dan mencari jalan keluar dengan bermusyawarah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kebersamaan. Kualitas hubungan antara orang tua dan anak ditentukan oleh kualitas kebersamaan. Nah, dengan adanya kebersamaan, maka akan tercipta interaksi dua arah, yakni anak dapat saling bercerita dengan orang tua, berdiskusi, bercanda, dan bermain bersama. Adanya kebersamaan yang terjalin antara orang tua dan anak akan menciptakan ikatan emosi yang lebih meningkat, dan anak akan lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan orang tuanya. Ketika anak terbuka, orang tua dapat mengetahui masalah ataupun hal-hal baik yang sedang dihadapi anak, bahkan dapat berperan dalam aspek kehidupan anaknya. Nah, dengan demikian, lebih mudah bagi orang tua menjadi pribadi yang diterima oleh anak untuk mengetahui, bahkan memberi masukan dalam kehidupan anaknya. Selanjutnya, kita membahas mengenai arahan. Nah, kasih sayang dan arahan-arahan yang diberikan orang tua pada kehidupan anak sebenarnya itu sangat membantu dalam perkembangan anak, bahkan menjadi dasar peletakan kepribadian si anak. Mengarahkan anak dapat berupa memberikan jalan, memberikan motivasi, dan mendukung minat anak. Nah, lalu yang terakhir adalah penyediaan waktu. Apapun alasannya, jika orang tua menganggap anak adalah prioritas hidupnya, maka orang tua pasti akan menyediakan waktu untuk anaknya. Dengan adanya penyediaan waktu dari orang tua untuk anaknya, diharapkan orang tua dapat memahami tahap perkembangan anak, juga dapat melihat kesiapan anak dalam belajar, serta dapat menyelaraskan kegiatan anak di rumah dengan kegiatan di lingkungan sekitar.
Nah, anak juga cenderung lebih bahagia karena merasa mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan seputar alat pendidikan dalam interaksi orang tua dan anak untuk menciptakan suasana yang edukatif dan terjalin keharmonisan. Semoga dapat dipahami dan dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Salah hilafnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.